Okay, now good morning class. Today we're going to talk about the simple present tense. Jadi di pertemuan pagi ini kita akan bahas tentang simple present tense. So what is the simple present tense? Actually, present tense is used to talk about or expression activity in the past. Jadi simple past tense itu digunakan untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang telah kita lakukan di masa lalu. Jadi ketika misalnya kita ingin menceritakan ke teman kita kejadian yang sudah lewat, kita bisa menggunakan simple past tense. Bagaimana penerapannya dalam kalimat how? Kita cukup mengganti kata kerja pada sebuah kalimat itu ke dalam bentuk kedua. Oke, saya give the example. Saya akan kasih contoh, misal I see Indri sama I saw Indri. What's the difference? Jadi apa bedanya ketika kita menggunakan I see sama I saw ya? Ini bentuk pertama dan bentuk kedua. Ketika kita menggunakan bentuk pertama berarti it's habit ya. It can be like habit. Jadi misal I see Indri itu bermakna ya saya sering lihat Indri. Tapi ketika I saw Indri itu bermakna saya pernah melihat Indri. Nah sekarang enggak. Jadi ketika kita ngomong I saw Indri itu bermakna I saw saya melihat Indri, ya sudah, kejadian melihat Indri udah selesai, udah berlalu. Dan kita lanjut ke what is the feature on the ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya, untuk ciri-cirinya verb kedua atau kata kerja bentuk kedua. Kalau yang beraturan berupa ed, Pak, gimana kita cara menentukan verb kedua? Kalian bisa nyari di kamus kalian sendiri di paling tengah, atau kalau tidak di paling akhir kamus, biasanya ada. Jadi di situ ada irregular verb, kalian bisa cari verb kedua itu yang seperti apa, bisa cari di situ. Kemudian ciri-cirinya selanjutnya adalah ketika kalian melihat sebuah kalimat panjang atau pokoknya kalimat ada kata, salah satu kata yesterday, ago, contohnya 2 minutes ago, 2 menit yang lalu, kemarin, itu kan sesuatu yang sudah lewat. Maka ketika kita menceritakan sesuatu yang sudah lewat, kita menggunakan simple past tense. Nah, gimana cara menggunakannya? Kata kerja setelah subjek dirubah ke bentuk kedua. Itu otomatis ketika kita ngomong dalam bahasa Inggris, misal I went to Yogyakarta, itu bermakna saya pernah pergi ke Yogyakarta dulu gitu. Maksudnya sesuatu yang sudah pernah saya alami. Kemudian ciri-ciri lainnya ada kata last week, last month, last year, minggu lalu, bulan lalu, atau kalau enggak biasanya ada di tahun berapa, misal in 1940, 1940 itu kan sudah lewat, sekarang 2020, berarti ketika kita menyampaikan fakta atau sesuatu yang sudah kita lewati, kita menggunakan kata kerja kedua gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya ada kata was atau were, letaknya biasanya setelah subjek ya. Kalau ada subjek yang berupa you, they, we, maka kita menggunakan were. Contoh misal in February 2019 we were in Bali. Jadi di sini 2019, sekarang 2020, berarti in February 2019 we were in Bali, bermakna di bulan Februari 2019 kami atau kita berada di Bali. Nah, itu kejadian ini kan sudah lewat kan, maka kita menggunakan were. Nah, kita lihat di subjeknya adalah we, maka kita menggunakan were. Contohnya kalau subjeknya berupa I, she, he, it, berarti kita menggunakan was. Contoh I was born in 2003 ya. Oke. Jadi kurang lebih penjelasan tentang simple past tense itu seperti itu. Ciri yang pertama verb kedua, ada kata yesterday, ago, 2 minutes ago, dan sebagainya. Kemudian ada was atau were gitu. Were. Oke, kita masuk kepada trik mengerjakan. Oke. Ketika kita melihat soal simple past tense, baca sampai selesai, nggak harus tahu artinya one by one ya. Ketika ada kata Rahma, invite, invited, inviting me to watch Spider-Man last week. Masih ingat?
ciri dari simple past tense, ada kata last week-nya, di sini ada kata last week. Berarti ketika ada kata last week, otomatis kata kerja setelah subjek bentuk kedua. Dari A, B, C, D yang menunjukkan kata bentuk kedua apa? Invite, invited, invited, inviting. Oke, yang kemudian ada invited, karena invited ini kata kerja bentuk kedua. Oke, selanjutnya misal kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada in 1945 Indonesia announced ya. Jadi kita lihat di sini ada keterangan tahun 1945. Sudah selesai atau belum kejadiannya? Sudah. Ketika sudah selesai, maka setelah subjek kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Habis itu yang menggunakan bentuk kedua yang D. Oke. Yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya adalah in 1922 Mr. Adam was were atau are my biology teacher. 2022 kita 2020, berarti faktanya sudah selesai. Ketika sudah selesai, maka setelah subjek menggunakan bentuk kedua. Berarti yang benar jawabannya yang Mr. Adam. Ini kan he. Masih ingat tadi kalau si, he, it menggunakan was. Berarti jawabannya B. Oke, sekian dari saya. This is a snapshot of the day and I hope you enjoy the lesson and we will meet again in the next session.